Drama panas babak pertama Timnas Indonesia versus Filipina di Piala AFF 2024. Ferrari kartu merah, Garuda tertahan 0-0. Apa yang terjadi selanjutnya? Laga sengit babak pertama antara Timnas Indonesia dan Filipina di Piala AFF 2024 masih terus meninggalkan banyak pertanyaan. Hingga peluit panjang babak pertama dibunyikan, Timnas Indonesia masih belum mampu memecah kebuntuan dan tertahan 0-0 oleh Filipina meski peluang terus berdatangan. Duel panas ini berlangsung di Stadion Manahan Solo dan penuh dengan drama tak terduga. Kiper Filipina Patrick Deito menjadi korban tackle keras dari Raihan Hanan yang membuatnya harus keluar lapangan di tengah pertandingan. Deito yang menderita cedera serius bahkan harus ditanduk keluar dan digantikan oleh Quincy Kamaraad yang tampil sebagai penjaga gawang pengganti. Namun, malang tidak hanya menimpa Deito. Timnas Indonesia harus kehilangan Kapten Muhammad Ferrari yang mendapat kartu merah pada menit 42 setelah didakwa menyikut wajah pemain Filipina. Sebuah insiden yang membuat skuad Garuda harus bermain dengan 10 orang di babak kedua. Meski menghadapi tekanan serangan gencar dari Filipina, Cahya Supriyadi tampil gemilang di bawah Mister Timnas Indonesia, menggagalkan beberapa peluang emas yang coba dibangun oleh lawan. Namun, lini serang Indonesia yang dipimpin oleh Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan tampak kesulitan menembus pertahanan Filipina. Beberapa peluang matang yang dimiliki seperti tendangan bebas Marcelino yang meluncur kencang ke gawang masih bisa digagalkan oleh Kamaraad. Sebagai tambahan, pada menit ke-38, Marcelino Ferdinand hampir mencetak gol dengan tendangannya yang melenceng tipis dari sisi kanan gawang Filipina setelah melewati pemain-pemain lawan. Meskipun begitu, keadaan semakin menegangkan setelah kartu merah Ferrari yang semakin menambah beban bagi Timnas Indonesia. Hingga akhir babak pertama, skor 0-0 tetap bertahan dan pertandingan ini siap untuk semakin memanas di babak kedua. Serta beberapa berita Timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Zona Timnas Indonesia. Sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia. Media Malaysia berani sindir Timnas Indonesia setelah Timnas Malaysia gagal lolos semifinal Piala AFF 2024. Netizen Indonesia langsung geram. Begini reaksinya. Pada ajang Piala AFF 2024, kegagalan Timnas Malaysia lolos ke semifinal rupanya tidak hanya memicu kesedihan, tetapi juga sindiran tajam yang datang dari media mereka sendiri. Melalui akun X-nya @OneFootballMyMedia Malaysia berusaha memberikan pernyataan pedas yang seakan menyindir Indonesia setelah kegagalan skuad Harimau Malaya di fase grup. Dalam tweetnya, mereka menegaskan bahwa meski gagal lolos ke semifinal, yang terpenting bagi Malaysia adalah memiliki segelas trofi Piala AFF yang selalu bisa dibanggakan. Dengan nada menyindir, akun tersebut membandingkan Malaysia dengan Timor Leste yang hingga kini belum pernah merasakan gelar Piala AFF. Yang penting kita masih punya satu trofi dibandingkan Timnas Timor Leste yang belum punya apa-apa, tulis mereka. Meski tak menyebut Indonesia secara langsung, netizen Indonesia dengan cepat menangkap pesan tersebut dan langsung merespons dengan serangan balik yang penuh kritik. Kemunduran sepak bola Malaysia adalah membanggakan satu trofi AFF, sindir salah satu netizen Indonesia. Bahkan ada pula yang dengan sarkastis membandingkan prestasi terbaru Timnas Malaysia di Piala Asia yang meskipun gagal di Piala AFF, setidaknya berhasil menahan imbang Korea Selatan 3-3. Saya tak masalah Malaysia gagal lolos semifinal Piala AFF 2024, yang penting Malaysia sudah membuat sejarah dengan hasil 3-3 lawan Korea Selatan, tulis akun netizen dengan nada sindiran tajam. Kegagalan Timnas Malaysia untuk melaju ke semifinal Piala AFF 2024 memang cukup mengejutkan. Setelah 4 pertandingan, skuad asuhan Paul Marty Vicente hanya berhasil mengumpulkan 5 poin, tertinggal 2 angka dari Singapura yang berada di posisi kedua grup posisi terakhir yang memastikan tiket ke semifinal. Malaysia sebenarnya masih punya kesempatan lolos apabila mereka bisa mengalahkan Singapura dalam laga terakhir. Tetapi mereka hanya mampu bermain imbang 0-0, yang mengubur harapan mereka untuk masuk ke 4 besar.
Drama antara kedua negara ini semakin panas dengan munculnya sindiran-sindiran tajam yang hanya menambah rasa persaingan dan rivalitas antara kedua tim sepak bola ini. Apakah sindiran ini akan berlanjut hingga turnamen selanjutnya? Yang jelas, perang tweet antara netizen Indonesia dan Malaysia semakin seru. Ivar Jenner tiba-tiba hilang dari skuad Jong FC Utrecht. Apa ini pertanda besar dia bakal gabung timnas Indonesia di Piala AFF 2024? Simak jawaban mengejutkannya. Ivar Jenner yang selama ini menjadi perhatian penggemar timnas Indonesia mendadak menghilang dari skuad Jong FC Utrecht dalam pertandingan Liga Belanda terbaru. Kejadian ini langsung memicu spekulasi liar di kalangan para pencinta sepak bola Indonesia. Apakah ini pertanda besar bahwa Ivar Jenner akan segera bergabung dengan timnas Indonesia di Piala AFF 2024? Seperti yang sudah diketahui, Ivar Jenner memang sudah tercatat dalam daftar pemain yang didaftarkan untuk turnamen bergengsi antar negara-negara ASEAN ini. Namun pertanyaan besar muncul setelah absennya Jenner dalam laga terbaru Jong FC Utrecht yang telah mengundang berbagai spekulasi tentang masa depannya bersama timnas Garuda. Justin Hubner, satu nama lain yang juga didaftarkan untuk Piala AFF 2024. Dipastikan absen karena cedera gegar otak ringan yang didapat saat bermain untuk Wolverhampton U21. Lalu bagaimana dengan Ivar Jenner? Ternyata Sintayong dan PSSI terus berusaha meyakinkan pihak Jong Utrecht untuk melepas pemain berposisi gelandang ini agar bisa memperkuat timnas Indonesia di ajang Piala AFF 2024. Hal ini diungkapkan langsung oleh Sumarji. Menurutnya, komunikasi dengan Ivar Jenner berjalan sangat baik dan sang pemain senang hati untuk membela timnas Indonesia jika kesempatan itu datang. Ivar sebenarnya sangat ingin bergabung dengan kami, ujar Sumarji. Namun, kepastian Ivar Jenner bergabung sepenuhnya tergantung pada kebijakan klubnya Jong Utrecht. Meski begitu absennya Ivar Jenner di pertandingan terakhir mereka melawan Helmond Sport yang berakhir dengan kemenangan telak 3-1 membuat spekulasi semakin panas. Pasalnya, Jenner merupakan salah satu pilar utama yang sering dimainkan oleh pelatih Ivar van Dinteren dengan 12 penampilan dari 19 pekan liga termasuk 11 laga sebagai starter. Apakah kepergiannya dari skuad Jong Utrecht berarti dia sedang dalam perjalanan menuju Indonesia? Pertanyaan ini semakin kuat di benak para penggemar yang berharap Jenner bisa tampil memperkuat timnas Indonesia. PSSI tetap berusaha keras agar Ivar Jenner dapat bergabung jika Indonesia berhasil lolos ke semifinal Piala AFF 2024. Kami terus berkomunikasi dengan Jong Utrecht dan berharap mereka mengizinkan Ivar bergabung dengan kami setelah lolos, jelas Sumarji. Apakah spekulasi ini benar adanya? Ivar Jenner menuju timnas Indonesia atau kembali memperkuat Jong Utrecht? Semuanya akan terjawab segera. Sintayong terima kabar luar biasa dari Eropa. Lionel Reinders kembali starter di Liga Belanda, pecahkan rekor menakjubkan, dan siap menggebrak timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih timnas Indonesia Sintayong baru saja menerima kabar spektakuler dari salah satu anak asuhnya yang berkarier di Liga Belanda. Lionel Reinders, pemain berusia 24 tahun yang kini bermain untuk PEC Zwolle, baru saja mencatatkan rekor impresif yang bisa menjadi angin segar bagi perjalanan timnas Indonesia. Pada pekan ke-17 Eredivisie, Lionel Reinders kembali dipercaya untuk turun sebagai starter dalam laga PEC Zwolle melawan RKC Waalwijk yang berlangsung pada Sabtu dini hari kemarin. Menariknya, Lionel mengisi posisi bek kanan dan tampil cukup solid membantu timnya meraih seri 1-1 di markas lawan Mandemakers Stadion. Hasil imbang ini bukan hanya membawa PEC Zwolle naik ke posisi 13 klasemen sementara dengan 17 poin, tetapi juga memberi dampak positif pada karir Lionel. Sebab ia berhasil menorehkan 100 penampilan bersama klub yang sudah dibelanya sejak beberapa tahun lalu. Rekor pribadi ini menambah catatan cemerlangnya yang semakin mempertegas potensi luar biasa Lionel sebagai salah satu kekuatan masa depan timnas Indonesia. Sebelumnya, Lionel memang sempat kesulitan menembus skuad utama timnas Indonesia meskipun telah resmi menjadi WNI pada bulan September lalu.
Dalam perjalanan kualifikasi Piala Dunia 2026, Eliano baru mencatatkan 1 caps saat timnas Indonesia bermain imbang melawan Bahrain. Selebihnya, ia hanya bisa menyaksikan pertandingan dari bangku cadangan. Namun dengan rekor impresif yang baru saja diraihnya di Liga Belanda, Eliano Reijnders kini semakin dekat untuk menjadi bagian penting dari timnas Indonesia di masa depan. Apakah penampilan gemilang ini akan membuka peluang bagi Eliano untuk tampil lebih sering di skuad Garuda? Semua mata kini tertuju padanya. Timnas Indonesia punya rekor mengesankan di Stadion Manahan lawan Filipina. Siap buktikan diri lagi di Piala AFF 2024? Simak catatan positif yang bikin semangat. Tahukah kamu kalau timnas Indonesia ternyata memiliki catatan super positif setiap kali bertemu dengan Filipina di Stadion Manahan Solo? Ya, meski mungkin belum banyak yang tahu tim berjuluk Garuda ini punya kenangan manis yang bisa jadi pemacu semangat jelang Piala AFF 2024. Berdasarkan data dari Transfermarkt dan Soccerway, timnas Indonesia pernah menang telak dalam laga persahabatan melawan Filipina pada 14 Agustus 2013. Bertanding di Stadion Manahan, Indonesia sukses menumbangkan The Ascals dengan skor 2-0 berkat 2 gol dari Greg Nwokolo dan Muhammad Robi. Kemenangan ini tentunya menjadi bekal motivasi yang luar biasa bagi anak-anak asuh Shin Tae-yong untuk tampil lebih ganas dan menuntaskan misi mereka di Piala AFF 2024. Tapi itu bukanlah satu-satunya catatan manis Indonesia menghadapi Filipina. Timnas Indonesia juga tercatat sebagai penguasa sejati dalam pertemuan dengan The Ascals. Dari total 29 pertemuan, Indonesia berhasil meraih 24 kemenangan. Filipina hanya mampu mengemas 1 kemenangan dari seluruh pertandingan tersebut, sementara sisanya berakhir dengan seri. Dengan catatan apik ini, timnas Indonesia tentu punya kepercayaan diri tinggi untuk kembali mengulang kesuksesan dan mencetak sejarah di Piala AFF 2024. Apakah Indonesia bisa mempertahankan dominasi ini? Jangan sampai ketinggalan karena pertandingan mendatang akan sangat seru. Manajer Timnas Indonesia ungkap kunci sukses skuad Garuda di Piala AFF 2024. Begini reaksi para pemain setelah Erick Thohir targetkan semifinal. Terungkap, siap menggebrak Filipina. Sumarji, manajer Timnas Indonesia, baru-baru ini membuka suara mengenai kondisi timnya setelah Erick Thohir. Ketua Umum PSSI menargetkan skuad Garuda untuk melaju ke semifinal Piala AFF 2024. Erick Thohir sebelumnya dengan tegas menyatakan bahwa Timnas Indonesia harus setidaknya menembus babak semifinal, sebuah target yang kini menjadi bahan pembicaraan hangat. Saat ini Indonesia berada di peringkat kedua grup B dengan 4 poin dari 4 pertandingan. Untuk memastikan langkah mereka ke semifinal, Timnas Indonesia harus bersaing ketat dengan Vietnam, Myanmar, dan Filipina untuk merebut 2 tiket tersisa. Erick Thohir, yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN, menjelaskan bahwa meski ada yang merasa bahwa sebelumnya tidak ada target resmi, dia selalu memiliki target jelas untuk Timnas Indonesia, yaitu semifinal. Semua uji coba harus dimaksimalkan dan pasti harus ada hasil yang jelas dengan penghitungan. Targetnya adalah semifinal, tegasnya. Erick sudah melakukan kalkulasi poin di mana Indonesia seharusnya menang melawan Myanmar dan Laos untuk memastikan 6 angka. Sayangnya, kalkulasi tersebut sedikit meleset karena Timnas Indonesia secara mengejutkan ditahan imbang oleh Laos dengan skor 3-3. Untungnya tim Merah Putih berhasil meraih poin penuh melawan Myanmar dengan menang 1-0. Melihat situasi terkini, Sumarji mengungkapkan bahwa para pemain Timnas Indonesia tidak merasa terbebani dengan target tersebut. Kami sudah menghitung dari pertandingan pertama hingga yang terakhir. Kami telah memberikan pemahaman yang jelas kepada para pemain, ujar Sumarji. Dia menambahkan bahwa meskipun tekanan ada, para pemain Timnas Indonesia merasa semangat dan optimis untuk menghadapi pertandingan melawan Filipina. Para pemain bisa menerima dan merasa senang. Itu adalah kelebihan yang besar dalam tim. Ketika mereka merasa happy, saya yakin hasilnya akan berbeda, tambah Sumarji dengan penuh keyakinan.
Dengan motivasi tinggi dan pemahaman yang matang, Timnas Indonesia siap menghadapi laga penentuan melawan Filipina. Semua mata kini tertuju pada Garuda yang berambisi mewujudkan target besar yang dipasang oleh Erick Thohir. Akankah skuad Garuda bisa melaju ke semifinal dan mengejutkan dunia sepak bola ASEAN? Segera kita saksikan. Vietnam berani kritik Timnas Indonesia, mengungkap kekurangan besar yang bisa hancurkan impian semifinal Piala AFF 2024. Apa kata mereka tentang Garuda? Media Vietnam yang kini berada di jalur mulus menuju semifinal Piala AFF 2024 mulai menunjukkan sikap percaya diri dan berani mengkritik Timnas Indonesia. Terbaru, media Vietnam menilai bahwa Timnas Indonesia yang dipimpin Shin Tae-yong tidak terlalu diunggulkan untuk bisa melangkah jauh hingga final Piala AFF 2024. Hal ini menjadi serangan terbuka menjelang laga krusial Timnas Indonesia melawan Filipina. Pertandingan ini sangat menentukan kelanjutan langkah Garuda di ajang bergengsi tersebut karena posisi Indonesia di grup B masih sangat rentan. Setelah 3 laga yang membuat Timnas Indonesia hanya mengoleksi 4 poin, jalan mereka menuju semifinal masih penuh tantangan. Indonesia sempat meraih kemenangan tipis 1-0 atas Myanmar, namun kemudian ditahan imbang 3-3 oleh Laos dan kalah 0-1 dari Vietnam di Hanoi. Saat ini Indonesia hanya unggul poin sedikit dari Filipina yang juga memiliki 4 poin, sementara Myanmar bisa saja menggusur mereka dari posisi kedua jika berhasil menang melawan Vietnam malam ini. Meski demikian, media Vietnam Soha tak segan untuk menyoroti kekurangan besar dalam tim Garuda yang bisa menggagalkan langkah mereka. Menurut media Vietnam, meskipun Indonesia memiliki keuntungan sebagai tuan rumah dalam laga kontra Filipina, mereka masih tertinggal jauh jika dibandingkan dengan kekuatan tim Vietnam. Indonesia memang diuntungkan dengan status tuan rumah, namun jika dibandingkan dengan tim Vietnam, mereka tidak diunggulkan untuk masuk final, tulis Soha dengan nada kritis. Media Vietnam ini terlihat semakin jemawa mengingat status mereka yang hampir dipastikan melangkah mulus ke semifinal Piala AFF 2024. Lebih lanjut, Soha menyebutkan bahwa lini serang Timnas Indonesia menjadi kelemahan utama yang menghambat mereka meraih hasil maksimal. Menurut mereka, ketidakefektifan para penyerang menjadi alasan utama mengapa Timnas Indonesia kesulitan menembus pertahanan lawan, terutama saat menghadapi Vietnam dan Laos. Masalah utama Indonesia adalah ketidakefektifan serangan. Ini yang membuat mereka kalah dari Vietnam dan hanya bermain imbang dengan Laos, tulis Soha. Dalam ajang Piala AFF 2024 ini, pelatih Shin Tae-yong hanya mengandalkan beberapa pemain muda seperti Ronaldo Kuateh, Rafael Strike, dan Hoki Caraka di lini depan. Namun performa mereka dinilai belum optimal. Bahkan Soha menyoroti bahwa semua gol Indonesia sejauh ini di turnamen ini justru diciptakan oleh bek seperti Asnawi, Kadek Arel, dan Ferrari, sementara para penyerang justru kurang tampil efektif. Dengan kritikan tajam ini, Timnas Indonesia harus menghadapi kenyataan pahit bahwa mereka masih perlu banyak perbaikan untuk menghadapi Filipina dan mewujudkan mimpi semifinal mereka. Akankah Garuda bisa membuktikan bahwa Vietnam salah menilai mereka? Pertandingan berikutnya akan menjadi penentu nasib bagi Indonesia. Geger. Pemain andalan Filipina protes keras jelang laga penting hadapi Timnas Indonesia. Jadwal padat Piala AFF 2024 membuat mereka bingung. Tapi ada janji mengejutkan yang membuat Garuda wajib waspada. Pemain andalan Timnas Filipina Sandro Reyes tak bisa menutupi rasa kecewanya menjelang duel krusial melawan Timnas Indonesia di grup B Piala AFF 2024. Tim The Ascals harus menghadapi jadwal yang bisa dibilang mencengangkan karena mereka harus melakoni 4 pertandingan dalam waktu hanya 12 hari. Hal ini tentu menambah tantangan besar bagi Filipina yang menganggap jadwal padat ini sebagai rintangan besar dalam perjalanan mereka menuju semifinal. Sandro Reyes yang kini membela FC Gütersloh di Liga Jerman mengungkapkan rasa herannya terhadap jadwal pertandingan yang sangat padat ini. Filipina yang awalnya tidak bermain di match day pertama langsung dibebani pertandingan beruntun dalam waktu yang sangat singkat. Sangat sulit memahami mengapa sebuah turnamen bisa mengatur 4 pertandingan hanya dalam waktu 12 hari, ungkap Reyes dalam konferensi pers.
Namun meski ada keluhan tentang jadwal ini, Sandro Reyes menegaskan bahwa timnya tidak akan menjadikan ini sebagai alasan untuk tidak tampil maksimal. Sementara itu, meskipun menghadapi tantangan besar soal fisik, Sandro Reyes menegaskan bahwa timnas Filipina siap memberikan semua yang mereka miliki dalam laga penting ini. Tidak ada satupun pemain yang cedera dan mereka merasa fit serta siap tempur menghadapi timnas Indonesia yang dipimpin Shin Tae-yong. Kami semua dalam kondisi terbaik dan sangat antusias. Kami siap memberikan 100% di lapangan, tambah Reyes penuh semangat. Di balik keluhannya soal jadwal, Sandro Reyes adalah salah satu senjata mematikan yang harus diwaspadai oleh skuad Garuda. Pemain berusia 21 tahun ini tampil menonjol sejak awal Piala AFF 2024, selalu menjadi starter dalam 3 laga pertama The Ascals, dan bahkan berhasil mencetak gol penting saat menghadapi Laos di pertandingan kedua. Dengan 3 hasil imbang, Filipina masih memiliki peluang besar untuk lolos ke semifinal, terutama jika mereka berhasil mengalahkan timnas Indonesia dalam pertandingan penentu ini. Duel hidup mati antara timnas Indonesia dan Filipina di Stadion Manahan ini akan menjadi momen penentuan bagi kedua tim, di mana pemenangnya akan semakin dekat dengan fase semifinal Piala AFF 2024. Meski Indonesia diuntungkan sebagai tuan rumah, mereka tetap harus mewaspadai kekuatan Filipina yang siap memberikan perlawanan sengit. Apakah Garuda akan mampu menahan gempuran The Ascals dan melaju ke babak selanjutnya? Semua akan terjawab di lapangan.